Ida akan membahas soal tryout kelas 6 kategori mudah untuk mapel bahasa Indonesia. Disimak ya. Soal yang paling mudah yang pertama adalah di soal nomor 4, yaitu tentang kalimat utama. Nah, ini anak-anak silahkan mengamati kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi di soal kalimat utama ini yang paling sering menjadi jawaban adalah kalau tidak kalimat pertama ya kalimat terakhir. Kalimat terakhir kita cek terlebih dahulu apakah di sini ada kata yang menunjukkan bahwa ini merupakan kalimat kesimpulan. Coba kita cek ya, kegiatan tersebut dapat mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, di sini sama sekali tidak ada kata yang menyebutkan kesimpulan. Biasanya kata simpulan itu seperti ya, misalnya jadi, oleh karena itu. Nah, itu bisa dipastikan kalimat utamanya yang terakhir. Tapi kalau kalimatnya berupa seperti ini, maka ini kemungkinan besar bukan kalimat utama. Kalau begitu kita cek kalimat yang pertama ini. Ada beberapa manfaat dari konservasi alam. Nah, ini ya. Jadi kalimat pertamanya ada di kalimat yang pertama ini. Kenapa seperti itu? Karena kalimat yang kedua ini pasti akan menerangkan apa yang menjadi inti dari kalimat yang pertama ini. Coba ya. Tadi kan disebutkan ada beberapa manfaat, maka kalimat keduanya berbunyi seperti ini. Konservasi alam mampu melindungi spesies flora dan fauna. Itu merupakan manfaatnya tadi kan ya. Terus kualitas lingkungan juga dapat terjaga, ini juga merupakan manfaatnya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalimat utama paragraf ini terletak di kalimat pertama. Maka jawaban yang benar adalah yang A ini. Kemudian soal nomor 5 tentang mencari ide pokok paragraf. Langkah pertama, kita tentukan dulu kalimat utama dari paragraf ini. Caranya seperti tadi yang nomor 4 ya. Jadi kita cari dulu apakah kalimat utamanya ada di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Nah, kita cek kalimat terakhir dulu. Itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Nah, di sini ada kata kunci itulah. Nah, itulah ini adalah salah satu tanda bahwa ini merupakan kalimat kesimpulan. Maka yang menjadi kalimat utama paragraf ini adalah ada di kalimat keempat ini, ke terakhir ini gitu ya. Itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Setelah menemukan kalimat utamanya, maka dari kalimat utama ini kita cari kata kuncinya ya. Kita lihat pilihan gandanya. Yang A, penggunaan kantong belanja. Apakah di sini sama kata kuncinya? Tidak ya. Yang B, cara mengurangi sampah plastik. Nah, ini ada di sini cara mengurangi sampah plastik. Nah, jawabannya adalah yang B. Nomor 7 tentang pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas ini. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita tidak perlu baca dari awal sampai akhir, tapi kita gunakan cara membaca memindai ya. Jadi membaca sekilas untuk menemukan informasi yang tepat gitu. Langsung saja kita ke pilihan gandanya ya, ke jawabannya. Yang pertama, siswa kelas 6 SD Sembada menghias kelas dengan gembira. Kita cari di sini. Siswa kelas 6 SD Sembada sedang menghias kelas. Nah, di sini tidak disebutkan kalau mereka menghias kelas dengan gembira. Mungkin dengan ramai, mungkin dengan gaduh gitu ya. Nah, maka yang jawaban ini adalah tidak pas gitu. Kemudian yang B, Andi, Rudi, dan Reno memasang kertas krep. Kita cek. Andi, Rudi, dan Reno memasang balon ya. Jadi bukan kertas krep tapi balon. Maka yang B juga salah. Kemudian yang C, Sita memimpin teman-teman perempuan merapikan meja. Sita, kita lihat nih. Sita di sini ya. Sita bertugas memasang kertas krep. Nah, jadi dia tidak memimpin gitu ya. Dia memasang kertas krep, maka C juga salah. Nah, jadi jawaban yang tersisa otomatis jawaban yang benarnya adalah yang B ini. Jika kurang yakin bisa kita pastikan tugas memasang balon
masuk dalam jenis paragraf apa kemarin? Ya, persuasi ya, gampang sekali soal ini. Soal nomor 11 tentang mengisikan data di tabel sesuai dengan paragraf. Ini juga sama caranya, kita nanti membaca memindai, tidak perlu dibaca dari awal sampai akhir. Langsung kita lihat pilihan gandanya. Ya. Di sini urutannya 1, 2, 3. Maka pilihan yang pertama ini untuk angka 1. Nah, di sini ada kambing dan ite. Ini juga kambing ite. Jadi pilihan nomor 1 ini nanti apakah untuk kambing atau untuk ite? Ya, tabelnya angka 1 di sini harga 50.000. Kita cek di sini angka 50.000. Nah, di sini ya 50.000 itu harga daging ite. Maka di sini jawabannya yang ini tentunya ya, B dan D. Otomatis yang A ini salah, yang C salah, kita singkirkan dulu. Kemudian isian yang kedua kambing, di sini juga kambing sama ya, berarti tidak usah kita cek. Isian yang ketiga yang perlu kita cek gitu ya, ini 45.000, ini 35.000. Isian ketiga di sini keterangannya adalah harga apa ini? Kelinci. Nah, kita cari kata-kata kelinci di sini. Nah, ini ya. Harga daging kelinci 10.000 lebih mahal dari harga daging ayam. Nah, jangan terjebak, harganya 40.000 tapi 10.000 lebih mahal. Maka kita cari dulu harga daging ayam. Nah, ini ya. Daging ayam 35.000. Kalau 10.000 lebih mahal berarti otomatis kelincinya harganya 35 ditambah 10.000 ya berapa? 45.000. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B. Soal nomor 13, mencari latar waktu cerita tersebut. Nah, seperti biasanya ya, jika ada soal cerita seperti ini, biasakan kalian membaca dulu soalnya agar nanti waktu membaca paragrafnya sudah tahu apa yang mau dicari. Nomor 13 soalnya tentang latar waktu cerita. Nah, maka kita nanti nyarinya adalah waktunya terjadinya cerita ini kapan. Namun dari kalimat pertama, sudah 1 tahun Fajar tinggal berdua bersama ibunya. Ayahnya telah meninggal karena kecelakaan. Setiap hari ketika Mentari masih malu menampakkan sinarnya, ia telah sampai di pasar. Nah, sampai sini kita bisa tahu kata kuncinya ketika Mentari masih malu menampakkan sinarnya. Nah, kita lihat siapa di sini yang tersedia. Apakah itu pagi, siang, sore, malam? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah pagi ya. Di sini ada Mentari tapi masih malu-malu. Jadi kan mataharinya munculnya baru sedikit seperti itu ya. Kemudian kita lanjut soal nomor 14, kita akan mencari watak tokoh Fajar. Nah, maka nanti kita cari dari kalimat di paragraf ini, cerita ini yang menggambarkan tokoh Fajar itu seperti apa. Kita lanjutkan saja membacanya. Sebuah pagi berisi pisang goreng ia titipkan kepada pedagang di pasar. Biasanya dagangannya dititipkan tersebut habis sebelum sore hari. Selepas itu ia ke sekolah sambil membawa termos berisi es lilin. Nah, jadi Fajar ini kalau pagi jualan pisang goreng, nanti terus sekolah masih bawa es lilin gitu ya, bisa membayangkan ya. Semua itu ia kerjakan dengan penuh semangat tanpa rasa malu. Nah, sampai sini kita stop dulu membacanya. Kita kembali ke sini. Apakah sudah bisa kita tentukan apakah dia jujur, ulet, ramah, sopan? Kata kuncinya adalah yang tentang Fajar bekerja keras ini tadi ya. Ya, pagi bawa pisang goreng, kemudian masih jualan es lilin juga. Maka dari keempat sifat ini kita pilih yang paling tepat adalah Fajar ini berwatak ulet. Nomor 25 tentang ungkapan ya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas. Nah, berarti kita baca dulu paragrafnya. Dodi mendapat hadiah dari ayahnya. Ayah memberi sepeda baru yang mahal harganya. Namun sayangnya ia menjadi titik-titik. Ia tak mau lagi bermain bersama teman-temannya. Nah, kita lihat kira-kira yang pas ungkapan yang mana. Maka kita harus tahu terlebih dahulu arti dari ungkapan ini. Kepala batu artinya apa? Ya, sulit dinasehati gitu ya, teguh pendirian gitu.
pas kepala. Nah ini A sama D ini maknanya hampir mirip. Kepala dingin itu orang yang selalu tenang ketika menghadapi masalah. Besar kepala artinya sombong. Nah, jadi dari keempatnya ini yang paling pas di paragraf tersebut adalah sombong ya. Yang sombong yaitu yang besar kepala. Karena tadi setelah sepedanya mahal, si Budi tidak mau lagi bermain bersama teman-temannya. Soal 27 tentang mengurutkan petunjuk penggunaan. Nah, kali ini petunjuk penggunaan tentang sabuk pengaman. Nah, anak-anak pasti sudah pernah melihat ya cara menggunakan sabuk pengaman di dalam mobil. Nah, ini kita tidak perlu baca dulu satu persatu. Hal yang pertama kita lakukan adalah melihat opsi pilihan gandanya. Di sini semua angka 3, jadi otomatis nanti pasti yang pertama adalah angka 3. Duduklah dengan posisi yang benar di kursi kendaraan, nah, kan? Kemudian kita lihat di sini setelah angka 3 ada angka 1 atau angka 5 atau angka 4, ini kan sama 4. Nah, kita ini baca satu persatu yang pas kalimatnya untuk menyambung di kalimat nomor 3 tadi yang mana. Coba kalau nomor 1 ya, pasangkan sabuk pengaman menyilang depan dada. Nah, kita simpan dulu jawabannya. Nomor 5, kaitkan sabuk pengaman tersebut. Nah, kira-kira kalau nomor 3 habis duduk langsung mengaitkan sabuk pengaman kan kurang pas ya. Berarti nomor 5 ini salah. Nomor 4 coba. Tadi setelah duduk kemudian ambil sabuk pengaman yang terletak di samping kursi mobil. Nah, ini yang paling tepat ya. Setelah duduk kita ambil dulu sabuknya. Nah, ini juga salah. Maka tinggal kita pilih di antara keduanya ini. Ya, C atau D, habis angka 4 tuh 5 atau 1. Nah, tadi kan setelah mengambil sabuk pengaman, kira-kira kaitkan dulu atau pasangkan dulu sabuk pengaman di depan dada. Yang betul adalah pasang dulu ya. Jadi dipasang dulu baru nanti dikaitkan. Jadi yang paling tepat adalah yang opsi huruf D. Nomor 31 masih tentang mengurutkan kalimat menjadi paragraf ya. Kali ini tentang mengurutkan kalimat menjadi paragraf deskripsi. Caranya sama seperti tadi. Pertama kita lihat dulu pilihan gandanya ya. Pertama dimulai dari angka 4. Nah, maka kita baca kalimatnya, koleksi buku di Taman Bacaan Cendekia sangat lengkap. Kemudian di sini opsinya habis nomor 4 itu setelah nomor 4 tuh nomor 2 atau nomor 3. Ini juga sama kan. Nah, kita cek nomor 2 sama nomor 3-nya. Nomor 2, buku fiksi, non fiksi sampai ensiklopedia tersaji di rak buku. Nomor 3-nya, setiap hari banyak orang yang berkunjung ke sana. Nah, kita pilih mana yang bisa disambungkan dengan kalimat nomor 4 tadi. Di kalimat nomor 4 tadi di sini ada kata kuncinya ya, yaitu koleksi buku di Taman Bacaan Cendekia. Nah, ini kata kuncinya adalah sangat lengkap. Maka untuk menerangkan kata sangat lengkap ini, nah ini yang paling tepat adalah yang nomor 2 gitu ya. Karena apa? Ini kan ada menjelaskan lengkap itu apa saja, ada fiksi, non fiksi, ensiklopedia. Nah, berarti setelah angka 4 harusnya angka 2. Maka yang angka 3 ini kita singkirkan dulu ya. Maka tinggal kita pilih jawabannya kalau tidak yang A atau yang C. Kita lanjutkan lagi. Setelah angka 2 itu yang paling tepat angka 3 atau angka 1. Kita lagi baca lagi kalimatnya ya. Setelah ini ya kata tadi ya. Sampai kemudian terjadi rak buku. Nomor 3-nya, setiap hari banyak orang yang berkunjung ke sana. Nomor 1, buku-buku tertata rapi memudahkan para pengunjung untuk beli miliknya. Nah, yang paling tepat yang mana untuk sambung yang angka 2 tadi? Nah, karena di kalimat nomor 2 itu ada disebutkan macam buku-bukunya, maka kalimat selanjutnya otomatis yang paling tepat adalah yang ada kata kunci bukunya juga, yaitu kalimat nomor 1, buku-buku tertata rapi. Ini buku-buku di sini maksudnya adalah tadi ya, yang di kalimat kedua tadi, buku fiksi, non fiksi, ensiklopedia itu tertata rapi sehingga memudahkan para pengunjung untuk memilihnya. Maka yang paling tepat jawabannya antara A dan C adalah yang C. Soal nomor
32 tentang memilih kata yang tepat penulisannya sesuai EYD. Jadi ini ABCD ini semua katanya mengantar jemput ya, tapi penulisannya yang tepat yang mana? Nah, apakah disambung, apakah dipisah, apakah menghantar, Jadi dari segi bentukan katanya dulu, yang paling tepat adalah antar. Jadi kata dasarnya kan antar, maka yang dipilih adalah ini, mengantar, bukan menghantar. Jadi yang C sama D ini jelas jawaban yang salah. Nah, kemudian dipisah atau disambung. Nah, aturannya jika itu diberi imbuhan, maka yang diberi imbuhan adalah yang kata paling depan ini. Yang paling belakang tidak perlu kemudian dijejerkan, karena antar jemput ini adalah suatu hal yang berbeda, tidak menjadikan dia menjadi satu arti yang utuh, itu tidak ya. Mengantar dan menjemput bisa diberi jeda kata dan, maka yang paling tepat adalah yang B, dipisah ya. Oke. Kemudian soal nomor 33 tentang perbaikan tata kalimat. Nah, ini langsung aja menuju ke kalimat yang ditebalkan. Hujan abu di Kecamatan Sleman sampai wilayah akibat tiupan angin. Nah, ini kalau dibaca pasti kan ada sesuatu yang kurang pas ya, maka kita harus pilih mana yang paling benar. Akibat tiupan angin hujan abu sampai di wilayah Kecamatan Sleman. Nah, ini kalau didengar saya enak ya. Coba yang B, akibat tiupan angin hujan sampai abu. Nah, ini hujan sampai abu ini kan kurang pas. Hujan abu akibat angin tiupan. Nah, angin tiupan ini juga udah kurang pas ya. Hujan akibat tiupan abu angin. Nah, abu angin itu juga kurang pas. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Soal nomor 34 tentang perbaikan kata yang bercetak miring. Nah, kita cek satu persatu ya. Setiap hari Minggu Siti mengawal ibunya ke pasar. Nah, apakah Siti ini seorang bodyguard sehingga harus mengawal? Tidak kan? Siti ini adalah anaknya si ibu, maka kata yang tepat bukan mengawal, tapi apa? Kita pilih di sini. Apakah mengikuti? Siti mengikuti ibunya. Apakah mengekor? Siti mengekor ibunya. Nah, ini yang jawaban yang kelihatan lucu, ini langsung kita silang aja. Nah, jangan dipilih gitu ya. Ini mengikuti. Oke. Berarti B sama D ini jangan dipilih. Kemudian lanjut ke kalimat kedua. Di pasar ia mengangkut barang belanjaan ibunya. Nah, kita ganti dengan kata apa ini? Kita lihat. Di pasar ia membawakan barang atau memasukkan barang. Oh, ini tadi jelas salah ya. Berarti tinggal lihat jawaban A sama C. Ia membawakan barang ibunya atau ia menaruh belanjaan ibunya. Yang pas yang mana? Ya, tentu saja yang membawakan. Ya sudah, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, sebenarnya tidak perlu dilanjutkan ke kalimat ketiga, tapi kalau teman-teman mau mengecek boleh. Sambil menonton suasana pasar. Nah, sambil mengamati suasana pasar atau sambil melihat suasana pasar. Nah, nanti malah antara A sama C jadi bingung. Nah, yang paling tepat adalah mengamati, karena di sini kan Siti sambil jalan gitu ya, sambil jalan. Jadi melihatnya itu tidak kemudian dengan seksama. Jadi yang paling tepat adalah yang mengamati. Jawabannya yang A. Nomor 36 tentang penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Jadi ingat ya, ini biasanya anak-anak terjebak di sini, tidak tepat ya. Jadi kita mencari tanda baca yang tidak tepat saja. Jadi tidak perlu dibetulkan ya. Jadi hanya memilih mana yang tidak tepat. Maka kita lihat di sini. Pilihan gandanya dulu kita lihat ya. Di sini ada titik, kemudian titik 2, titik 2. Maka yang kita cek adalah tanda titiknya. Di sini apakah tanda titiknya tepat? Ini ya, tanda titiknya ada di sini. Tepat ya, karena ini kan akhir kalimat gitu. Kemudian titik 2. Ini tidak tepat. Harusnya apa ini? Harusnya adalah tanda koma. Maka yang tadi ada tanda titiknya kita silang dulu. Ini jangan dipilih, ini jangan dipilih. Tinggal kita cek
Apakah yang tidak tepat itu tanda tanya atau tanda petik 2 seperti ini? Tanda tanyanya dulu kita cek. Adik-adik segera bersihkan tenda kalian. Tenda kalian, nah ini kan pertanyaan, apakah di sini ada kata tanyanya? Tidak ada kan? Nah ini ada kata segera, maka harusnya di sini adalah tanda seru. Jadi yang tanda tanya ini adalah tidak tepat. Jadi yang jawabannya betul adalah yang B. Nomor 40 masih tentang tanda baca. Tanda baca yang tepat pada paragraf tersebut. Nah kalau tadi yang tidak tepat, ya ini yang tepat untuk pengisiannya. Kita lihat pilihan gandanya dulu. Ini koma, titik. Kita lihat kalimat pertama. Koperasi sekolah terlihat sangat ramai saat istirahat. Petugas, nah ini ya. Di sini ada huruf P besar. Otomatis di sini apakah mungkin koma? Nah, tidak mungkin ya, otomatis di sini adalah tanda titik, tanda akhir kalimat. Jadi jawabannya yang ada komanya ini jelas salah, jangan dipilih. Kemudian kita tinggal melihat dua opsi jawaban ini. Ini titik 2 sama, tidak perlu kita cek. Nah, sekarang yang paling akhir ini titik koma atau koma. Selain alat tulis, titik koma atau koma. Para siswa juga membeli makanan ringan. Yang betul adalah yang koma, gitu ya. Jadi jawabannya betul adalah yang D. Nomor 38 tentang perbaikan ejaan. Di sini langsung aja kita lihat di pilihan gandanya. Ada kongres atau kongres. Nah, ini anak-anak silakan diingat-ingat ya, besok jika ada keluar soal seperti ini di latihan berikutnya atau di ujian sesungguhnya. Jadi kongres, walaupun bacanya kongres, itu penulisannya itu adalah kongres gitu. Jadi jawabannya yang A dan B ini jelas salah, jangan dipilih. Tinggal kita melihat jawaban C dan D. Mengantarkan durasi mana? Nah, ada di sini ya. Berpikir atau berpikir. Nah, ini juga perlu diingat-ingat. Yang paling tepat adalah yang berpikir ini. Ya, jangan berpikir tapi berpikir. Jawabannya yang D. Maaf ya, yang tadi itu nomor 39. Jawabannya yang D. Nah, sekarang kita kembali ke nomor 38. Apa-apa, sudah terlanjur dilingkari ya. Ini juga sama, masih tentang huruf kapital. Nah, caranya sama, langsung kita lihat di opsi jawabannya. Nah, di sini ada sekolah dasar, semua ada huruf kapitalnya atau semua tidak ada huruf kapitalnya. Nah, ini perlu anak-anak ingat bahwa ketika ini sekolah dasar yang dimaksud adalah sekolah, jenis sekolah, maka hurufnya adalah huruf kecil saja. Nah, sekolah dasar yang menggunakan huruf kapital itu hanya ketika ada namanya. Misalnya SD kita ya, Dadapsari kan, maka nulisnya Sekolah Dasar Negeri Dadapsari, semua pakai huruf kapital. S-nya, D-nya, negerinya huruf besar. Oke, perlu tulis aja di sini ya. Sekolah Dasar Negeri Dadapsari ya. Nah, ini S-nya harus besar, D-nya harus besar, N-nya besar, Dadapsarinya juga besar. Ini harus besar karena ada nama sekolahnya. Tapi kalau tidak ada nama sekolahnya, ya, tidak ada nama sekolahnya, ini huruf kecil, gitu ya. Jadi yang A dan B ini jelas salah, jangan dipilih. Kemudian ini Hasna suka pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia jika itu merupakan nama pelajaran, maka B dan I-nya adalah huruf besar karena nama mata pelajaran. Kalau bisa ada soal itu adalah nama, misalnya kalimatnya adalah kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud dari itu adalah bahasa Indonesia, bahasa yang kita gunakan, bahasa suatu bangsa, maka B-nya kecil. Tapi karena ini mata pelajaran, maka B-nya bahasa besar, I-nya juga besar. Jawabannya D. 42 tentang
paragraf deskripsi berdasarkan gambar, maka kita harus lihat dulu gambarnya ya. Nih ada 2 orang kemudian nonton televisi. Ketika ada soal tentang paragraf deskripsi, maka kalimat yang kita pilih adalah kalimat yang benar-benar terlihat di gambar ini. Itu tidak boleh kemudian kita nanti milih kalimat yang awannya berwarna biru. Nah, apakah ini warna biru? Tidak kan? Nah, jangan memilih yang tidak sesuai gambar gitu. Nah, langsung saja kita cek pilihan gandanya. Mulai dari kalimat pertama dulu ya. Ada 2 orang sedang duduk di kursi. Yang B kita cek juga ada 2 orang sedang duduk di kursi. Nah, C juga sama, D, A, B, C, D sama semua. Kemudian kita lanjutkan yang kalimat kedua. Kedua orang tersebut adalah orang dewasa dan seorang anak. Betul? Dewasa, anak. Betul ya? Kedua orang tersebut adalah ayah dan anak. Apakah mereka itu pasti ayah dan anak? Nah, tidak kan? Bisa jadi kakak dan adik, kakek dan cucunya. Nah, jelas yang B ini jangan dipilih. Kedua orang tersebut adalah seorang dewasa dan anak. Betul. Yang D seorang dewasa dan sama. Berarti kita lanjut ke kalimat ketiga. Mereka sedang menonton televisi dengan gembira. Apakah di sini menunjukkan muka gembira? Nah, kata-kata yang mengandung sifat seperti ini sebaiknya jangan dipilih untuk jawaban soal yang model ada gambar seperti ini. Ya, dengan gembira, dengan sedih, karena kita tidak bisa melihat kegembiraan itu terlihat di gambar ini, gitu ya. Jadi yang A itu salah. Kemudian yang C dan D. C, kedua orang ini ya. Mereka sedang menonton televisi ya. Terlihat ya menonton televisi. Ini juga sama. Mereka sedang menonton televisi. Nah, kemudian kalimat terakhir, tampak gambar pesawat terbang di televisi. Ini ada gambar pesawatnya. Ya, benar ya. Kemudian kalau yang ini tampak karpet halus terhampar di lantai. Nah, ini mungkin benar ya ada gambar karpet di sini, tapi kita tidak tahu apakah itu halus atau kasar, ya, atau kotor atau bersih, kita nggak tahu. Jadi sekali lagi jangan memilih kata sifat. Di opsi D ini salahnya ada di halusnya ini. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Nomor 43 juga mengurutkan kalimat menjadi paragraf. Kali ini tentang petunjuk pembuatan tempe. Kita cek dulu ABCD-nya. Nah, pertama adalah kalimat yang kedua. Kemudian ini ada pilihannya, apakah yang nomor 1 atau yang nomor 3. Kita cek dulu kalimat keduanya. Pilihlah kedelai yang berkualitas lalu rebus sampai setengah matang. Kalau kita pilih nomor 1 berarti kupas kulit ari kemudian cuci hingga bersih. Kalau kita pilih nomor 3, rebus kembali kedelai yang sudah bersih sampai matang lalu angkat dan tiriskan. Nah, kira-kira kalau ini baru memilih kemudian langsung rebus kembali, ada yang janggal kan? Nah, berarti opsi B ini jelas salah. Kemudian kita tinggal memilih ini ya. Setelah angka 1 apakah angka 3 atau angka 5? Tadi yang belum kita baca angka 5 ya. Setelah dingin taburi ragi. Nah, ini tadi kan baru sampai kupas kulit ari, dicuci bersih, masa langsung ditaburi ragi, kan janggal juga kan? Berarti yang D itu salah ya. Kemudian setelah tadi rebus kembali kedelai, setelah direbus diangkat tiriskan, lalu yang benar nomor 5 dulu atau nomor 4 dulu, kita cek. Setelah kedelai ditumbuhi jamur, tempe siap dikonsumsi. Nah, siap dikonsumsi ini kan akhir dari sebuah paragraf ya harusnya ya. Nah, berarti setelah direbus tadi yang benar adalah ini dulu, menunggu dingin dulu baru ditaburi. Jadi 5 dulu baru yang 4. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 44 tentang perbaikan kesalahan penggunaan istilah. Kalau seperti ini untuk menyingkat waktu, anak-anak tidak perlu membaca paragrafnya, tidak apa-apa, karena ini jawabannya kan tinggal kita melihat di pilihan gandanya saja. Kita cek. Yang kata pertama ada seismograf. Apakah pakai P atau pakai F? Yang benar adalah yang pakai F ya. Berarti jawabannya yang A dan yang C jelas salah. Kemudian ini magma atau pakai H. Yang benar adalah yang ini.
atas itu yang benar juga pakai V bukan M. Jadi jawabannya adalah yang B ini ya. Yang B. Lanjut nomor 45. Ini juga sama, tidak perlu membaca paragrafnya, tidak mengapa. Langsung kita lihat opsinya. Ya, bapak sama huruf besar, Budiman sama, ini titik sama. Nah, di MPD-nya, MPD itu singkatan dari Magister Pendidikan ya. Itu apakah D-nya kecil atau D-nya besar? Nah, yang betul adalah yang D-nya kecil karena merupakan singkatan dari pendidikan. Nah, diingat-ingat ya. Di besok kalau keluar jangan sampai salah lagi. Berarti otomatis yang D-nya besar kita silang di sini ya anak-anak. Ya, jangan dipilih lagi. Kita lihat tinggal opsi yang A atau D jawabannya. Nah, ini sama-sama ya, sama A. Nah, di sini apakah Jalan Merpati M-nya ini ya besar kalau yang A, yang D M-nya kecil. Yang mana yang betul? Yang besar karena ini merupakan nama jalan. Jadi jawabannya yang ya, yang A. Soal nomor 47 tentang tokoh utama dalam cerita. Nah, ini mau tidak mau kita harus membaca cerita tersebut ya. Nah, mari kita baca. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam cerita itu. Cori adalah kecoa yang cerdik. Ia memiliki saudara kembar bernama Coro. Berbeda dengan Cori, Coro adalah kecoa yang lugu. Suatu ketika keduanya mencari makan bersama. Sebuah lemari baju menjadi sasaran empuk mereka. Cori, ayo kita pulang. Aku sudah kenyang, seru Coro. Sebentar, aku mau membawa pulang sebagian makanan ini, jawab Cori. Keduanya lantas pulang. Ayah dan ibunya menyambut dengan gembira. Cori membagi sebagian makan kepada orang tuanya. Jangan habiskan makananmu, simpan sebagian Cori, kata ayah. Bagi juga untuk Coro, jangan kau habiskan sendiri, ibu menimpali. Cori dan Coro segera masuk kamar. Tampak sisa makanan berserakan di kamar Cori. Ia tak membersihkannya. Berbeda dengan Coro, kamarnya selalu bersih, tidak tampak sisa makanan yang berserakan. Esok paginya, Cori berteriak mengagetkan semuanya. Semut merah memenuhi kamarnya. Bahkan badannya penuh luka karena gigitan semut. Ayah dan ibu segera menolongnya. Nah, tokohnya ayah, ibu, jelas bukan ya? Jelas bukan. Nah, kita tinggal pilih Cori atau Coro. Yang banyak diceritakan di sini adalah si Cori gitu ya. Jadi untuk tokoh utama itu tidak selalu bersifat baik. Si Cori ini kan tadi dia sangat pengen makan banyak, kemudian juga tidak mau membersihkan kamarnya hingga di akhirnya dia kamarnya penuh dengan semut gitu ya. Dan jadi semut itu melukainya seperti itu. Jadi yang sering diceritakan di sini adalah si Cori. Kemudian tema cerita tersebut. Nah, ini untuk tema-tema seperti ini biasanya kita ada pilihan budi pekerti. Ya, tapi di sini tidak ada ya. Maka kita pilih yang paling tepat tadi tentang akibat Cori yang tidak mau membersihkan kamarnya gitu, sehingga dia kamarnya dipenuhi semut dan melukai dirinya sendiri gitu ya. Jadi ini kalau dipilih dari keempatnya persahabatan jelas bukan ya, karena kan ini menceritakan sebuah keluarga. Coro dan Cori itu kan saudara gitu. Yang B bukan. Kekembaran juga, kembaran makan kan tidak mungkin juga ini. Di antara C dan D yang paling tepat adalah yang D ini. Kemudian nomor 49 tentang mengurutkan kalimat ya. Sama caranya kita cek dulu dan gandanya. Ya, ini tentang paragraf narasi. Jadi sebuah cerita menceritakan tentang Ferdian. 3 atau 2 dulu kita cek. 3 ini setelah menggembala ya, tidak mungkin ya sebuah paragraf diawali dengan kata setelah menggembala. Nah, berarti yang nomor opsi A ini jelas salah. Sekarang ini tinggal 3 pilihan ini. Setelah 2, sudah seminggu Ferdian menggantikan pekerjaan ayahnya. Apakah 4 atau 3? Kita cek. Setiap sore Ferdian menggembala ayahnya. Atau 3, setelah menggembala. Nah, ini ya, dan bisa kita lihat
lihat bahwa setelah 2 ini tadi yang betul adalah yang 4, berarti jawaban C ini jelas salah. Setelah 4 kelihatan ya tadi 3 ya, kata kuncinya sudah tahu. Jadi yang pertama tadi angka 2 ya, pekerjaan ayahnya Ferdian, kemudian disambung dengan kalimat keempat ini. Nah, pekerjaan ayahnya apa? Menggembala kerbau. Kemudian lanjut ke kata kuncinya kan menggembala. Nah, ini setelah menggembala, nah seperti ya, kalau paragraf narasi itu ada urutannya, urutan peristiwanya, kejadiannya. Setelah itu baru Ferdian mengunci kandang sebelum meninggalkan kandang. Kata kuncinya kan di kandang di sini tadi kalimat ketiga, maka kalimat terakhir juga mengandung kandang. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B. Soal nomor 50 tentang istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat. Nah, ini kita baca dulu kalimatnya ya. Sleman mendapat penghargaan titik-titik karena lingkungannya bersih. Nah, ada kata kuncinya lingkungan bersih dan penghargaan. Nah, ini anak-anak harus tahu dulu arti satu persatu pilihan ganda dari pilihan ganda ini ya. Kalau Adipura itu penghargaan untuk kota terbersih. Nah, ini sudah kelihatan ya nanti jawabannya yang A ini. Kalau Adiwiyata itu bukan penghargaan, tapi itu adalah sebuah program pendidikan tentang lingkungan hidup. Biasanya ini ada istilahnya sekolah Adiwiyata. Maka sekolah tersebut ada program untuk para siswanya melestarikan lingkungan hidup, gitu ya, seperti menanam pohon, kemudian mengolah sampah, gitu. Jadi ini nama program. Kalau Kalpa Baru itu juga nama penghargaan, tapi ini ditujukan untuk orang, ya, orang yang berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup, gitu ya. Jadi bedanya dengan Adipura, kalau Adipura itu untuk kotanya, kalau Kalpa Baru itu untuk perseorangan penghargaannya. Kemudian istilah yang keempat, Upakarti, ini juga penghargaan, tapi ditujukan kepada bidang industri, gitu, yang bisa mengembangkan usaha kecil dan menengah, gitu. Jadi jawabannya untuk yang nomor 50 ini yang tepat adalah yang Adipura. Baik anak-anak, sekian pembahasan soal kali ini. Semoga lebih rajin belajar ya.